saudara, kakak dan adikku yang terkasih. Saya teringat bahwa dahulu sewaktu masih kecil, hari raya penampakan Tuhan yang selalu diperingati bersamaan dengan Hari Anak Misioner Sedunia ini adalah momen yang penuh dengan keceriaan, sekaligus momen yang paling dinanti-nantikan. Mengapa? Sebab pada hari ini ada suatu tradisi khas gereja Katolik yang melibatkan anak-anak, yaitu kunjungan para majus atau kunjungan tiga raja ke rumah-rumah. Kunjungan ini memang terkesan sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang sungguh indah. Adapun dalam pelaksanaan kunjungan ini, anak-anak akan membawa kapur yang telah diberkati dan menulis huruf C, M, dan B pada pintu rumah yang mereka kunjungi. Huruf-huruf ini, C, M, dan B, akan diapiti oleh angka tahun perayaan dan ada simbol plus atau simbol salib di antara angka dan huruf itu. Sebagai contoh, untuk tahun ini, tulisan yang digunakan adalah 20 plus C plus M plus B plus 23. Huruf C, M, dan B yang digunakan itu seringkali diartikan sebagai singkatan bagi para nama para majus, yakni Kaspar, Melchior, dan Balthasar. Tetapi di sisi lain bisa juga dibaca huruf-huruf tadi dengan Christus Mansionem Benedicat, yang berarti semoga Kristus memberkati rumah ini. Setahu saya, tradisi ini masih sering dihayati hingga kini. Karena dengan menulis demikian, sebenarnya terungkap bahwa keluarga yang dikunjungi ini ingin menyambut Yesus sebagai pemimpin utama mereka, sehingga kehadiran mereka nantinya dapat menjadi berkat bagi sesama di sekitar. Selain itu juga, peristiwa ini dapat dimaknai dengan kesediaan dari keluarga bersangkutan untuk mengikuti teladan para majus, karena sejatinya hari raya penampakan Tuhan memang memiliki fokus pada kunjungan para majus ke Bethlehem. Para saudara dan saudariku yang terkasih, kisah Injil yang kita dengarkan bersama tadi berkisah tentang perjalanan kunjungan para majus untuk menemui Yesus yang diimani sebagai Raja orang Yahudi yang baru saja dilahirkan. Perjalanan mereka adalah perjalanan yang penuh makna, sehingga menurut saya amat baik dan alangkah indah kalau dalam kesempatan ini kita mengupas makna perjalanan kunjungan tadi satu persatu. Pertama, perjalanan para majus menunjukkan semangat mereka untuk mencari dan menemukan Yesus. Sebagaimana dikatakan oleh Injil bahwa para majus itu berasal dari timur dan mereka ingin menemui Yesus yang berada di tanah Yudea. Tentu saja jarak antara tempat tinggal dan tempat tujuan mereka itu sangat jauh. Mereka membutuhkan banyak tenaga, mereka menghabiskan banyak waktu untuk menempuh perjalanan ini. Belum lagi, mereka juga harus selalu menyiapkan diri untuk menghadapi datangnya bahaya yang tidak bisa diduga. Sungguh suatu perjalanan yang amat melelahkan fisik dan menggelisahkan psikis. Maka andai saja para majus ini
bukan sosok yang bersemangat, mungkin mereka tidak akan pernah menemukan Yesus. Yesus hanya akan menjadi tokoh yang menghias angan karena mereka tidak mampu menaklukkan aneka angan. Kedua, perjalanan para Majus memperlihatkan kesetiaan untuk mengikuti tuntunan Tuhan sendiri. Bintang seperti yang tertulis dalam Injil adalah tanda yang digunakan sebagai penuntun untuk perjalanan. Bintang ini telah dilihat di timur, dan bintang ini pula yang pada akhirnya akan bersinar terang di atas tempat kelahiran Yesus. Sebagai orang terpelajar, para Majus bisa saja mengandalkan pengetahuan ilmiah mereka sebagai kompas perjalanan. Tetapi mereka memilih untuk mengikuti bintang, suatu tanda alam yang telah diberikan oleh Tuhan sendiri. Maka andai saja para Majus ini bukan sosok yang setia pada tuntunan Tuhan, mungkin saja mereka tidak akan pernah sampai ke Bethlehem. Bethlehem hanya akan menjadi tempat asing karena mereka tidak tahu bahwa di sana terbaring sosok yang penting. Ketiga, perjalanan para Majus mengarah kepada penyembahan kepada Tuhan dan pemberian persembahan yang terbaik. Saat ditanya oleh Raja Herodes tentang tujuan perjalanan mereka, para Majus tanpa ragu berkata bahwa mereka ingin menyembah Yesus. Begitu juga di saat mereka telah berhasil menemui Yesus, mereka segera mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik dari yang mereka miliki. Mereka mempersembahkan emas, dupa, dan putih. Maka andai saja para Majus ini merasa bahwa diri mereka lebih hebat, lebih kuat, dan lebih berhikmat daripada Yesus, mungkin saja mereka tidak akan pernah sudi merendahkan hati mereka di hadapan Yesus. Penyembahan dan persembahan hanya akan menjadi omong kosong karena mereka tidak pernah meyakini bahwa Yesus bisa dijadikan penolong. Dan akhirnya, keempat, perjalanan para Majus memberi arti bagi perlunya keberanian untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Usai menemui Yesus, para Majus memutuskan untuk pulang ke negeri melalui jalan lain. Mereka tidak menempuh lagi jalan awal kedatangan mereka, karena mereka telah diperingatkan oleh Tuhan sendiri untuk tidak menemui Herodes. Herodes masih hidup dalam keserakahan untuk berkuasa dan kerakusan untuk dihormati. Herodes menjadi simbol manusia lama yang belum juga sadar akan kedosaannya. Maka andai saja para Majus ini tidak mau mengubah hidupnya menjadi lebih baik lagi, mungkin saja mereka tidak akan pernah berniat untuk menelusuri jalan lain. Jalan lain hanya akan menjadi jalur sepi karena mereka beranggapan bahwa hidup baik itu cuma ada dalam mimpi. Maka dari itu para saudara dan saudariku yang terkasih, setiap makna dari perjalanan para Majus ini sebenarnya harus meresapi juga setiap derap langkah perjalanan hidup kita di tahun yang baru ini. Seperti arti tulisan tadi, 20 plus C plus M plus B plus 23. Selamat tahun 2023 ini. Marilah kita berjuang untuk mengikuti keteladanan para Majus yang kita dengarkan tadi. Mari kita selalu bersemangat untuk mencari dan menemukan kehendak Tuhan dalam setiap peristiwa harian kita.
Mari kita setia mengikuti tuntunan Tuhan, karena Tuhanlah yang paling tahu tentang segala yang terbaik bagi kita. Mari kita tetap mengutamakan kehendak dan kekuatan Tuhan dibanding hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Mari kita menyerahkan diri kita sekutu ke dalam bimbingan Tuhan sebagai bentuk persembahan terbaik kita. Dan pada akhirnya juga, mari kita untuk berani menjadi manusia baru yang ingin untuk selalu hidup jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kristus Mansionem Benedicta. Semoga Kristus memberkati rumah kita, terutama rumah diri kita masing-masing. Tuhan memberkati